Kita record ya. No tipu-tipu, gak punya salah di mute. Emang guys. Kadang ya. Ayo kita bertarung sepuas hati. Aku udah gabung saluran langsung gimana? Kadang-kadang apa terus-terusan? Kalau pakai name asli gak boleh ya Bang Mar? Kalau pakai nama asli maksudnya apa tuh? Aku udah gabung saluran langsung gimana? Tunggu lagi palingan kalau ada linknya lagi ya. Kaisen ya, cepet-cepetan soalnya Kaisen. Tadi ada berapa tadi? Ada 4 ya. Bisa dibilang hampir setiap hari. Bisa dibilang hampir setiap Semisal setiap hari. Onyx gitu. Gak berani aku guys. Paling dipreset-presetin dikit guys. Soalnya takutnya malah kena ban. Kalau real takutnya dibilangnya beneran. Nah terus itu malah kena ban guys. sampai malam gak BG Mar. Mau ngaji dulu soalnya. Kurang tahu nih. Ed Makanya Mira kurang Luf, VIP 3 nih, hehehe teman-teman. baru satu Masih kali butuh doang VIP yang bilang banyak nih, Neira guys. Kon. Abis Mate, ini ke bisa depan lagi aku bisa Ren main main. ya. Tapi dari saluran nunggu. Tapi kalau mau lebih cepat bisa VIP juga Ren. VIP donatnya di bio ya. VIP donatnya linknya di bio teman-teman. Kalau kalian pengen ikutan main guys. Tadi dikasih Kak Nira makanya ada free-freean ya. Semoga aja Berarti gimana Kak BG? Nira mau ngasih gratisan lagi nanti ya. Oke. Nunggu link lagi dari saluran ya, nanti cepet-cepetan lagi Bang Bismillah Kaisen Safe. ya. Bismillah Safe katanya. Amin. Semoga ya bisa ya guys. Nggak ada yang nggak mudah, tapi nggak ada juga yang nggak mungkin guys. Yang paling ku inget pas loot set di mute gak punya salah di mute juga aku. Bejir. Fenrir yang selalu kena kah? Fenrir yang selalu tersakiti kah guys? Emo, gamut outerku kegedean harusnya fit body. Bejir. Uhu. Yang begini-gini biasanya mau ke kondangan ini guys. Kamera auto Mau ke dipakai di kondangan acara kah? semi formal please. Acara semi formal. Oh, semi formal sih. Tertawa Harusnya kok nggak aku terlalu sekarang. itu gak sih guys? Nggak terlalu harus rapi-rapi banget gak sih guys? Cuman harus ya bersih lah. Tertawa katanya. Tertawa sambil mojok kah Fenrir kah? Tertawa tapi sambil mojok guys. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Biasanya kayak gitu ya. Setelah melihat dia memutusimu, wah biasanya langsung tertawa sambil mojok-mojok di samping ya guys ya. Soalnya udah pakai kufra nih. Apakah bakal bencana guys? Abis nih ada match lagi BG. Semoga aja ada ya, cuma aku nggak tahu guys. Kalau misalnya ada banyak yang free kayaknya kemungkinan last game. Badang kah? Wih, Badang sama Hero Hylos guys diambil guys. Sementara untuk pick kelima yang kini akan diamankan oleh pasukan dari tim Onyx, Jack. Harusnya Hyper nih. Tersisa hero terakhir yang akan diambil oleh Jack. Masih ada Soyu kah? Soyu. Wah, Soyu bisa juga guys. Hayabusa juga bisa di ban. Apa ya? Semua yang berani menghalangiku akan musnah. Hanzo. GK mungkin Suyu. Hanekage ya. Hanekage yang bakal jadi tambahan serangan yang akan dipakai oleh teman-teman dari tim Onyx guys. Dengan Chow, ada juga Granger, ada juga Suzin ya yang udah berhasil diambil. Kita langsung masuk aja untuk next Hanzo, game ya. aing makan Fahri. Aing makan Pahri. Bukan aing saha ya. Tapi aing makan Pahri. Mantap. Pahri pakai Vanis ya, dan kita akan lihat permainan kabel-kabel yang akan dilakukan oleh seorang Fairy ya. Dengan Ken pakai Hylos, Kimi dipakai oleh Alpha ya. Hera pakai Badang dan Lujet memakai Reparsya. Ini bakalkah jadi sebuah pick yang kuat untuk bisa membuat pasukan dari tim Hierarchy mengamankan kartu kemenangan. Lawannya juga nggak mudah karena ada Jack, ada Fajr TZ, ada Jie Raja Gula juga yang tentunya akan coba sebaik mungkin untuk bisa
membuka kemenangannya di game yang kali ini. Dan tentunya kita akan lihat langsung aja pertarungan mereka di Land of Dawn untuk game yang ke-5 ya teman-teman ya. ONML boleh, siap Fenrir. Makasih ya Fenrir ya. Kita langsung aja masuk untuk game yang berikutnya. Pertarungan yang kini bakal dimulai. Rarky dan Onyx, Ken, lihat dengan memakai Hylos langsung mencoba untuk memberikan koordinasi langsung, membantu seorang Super Fari dengan Kaira dan The Jet yang juga kini saling mencoba untuk bersama-sama. Dengan kini langsung bermain di area bawah, Alpha dengan memakai Kimi di sana memberikan beberapa tembakan. Z harus dalam ancaman, harus berhati-hati jika ingin ya selamat tentunya, terhindar dengan tembakan yang juga perlahan tapi cukup dalam, bakal melukai dirinya. Almighty dengan darah yang juga setipis setengah akan membuat dirinya lebih berhati-hati untuk di game yang sekarang. Solin masih ikut membantu memudahkan Jack untuk bisa lakukan kontribusi, ambil karena beberapa buff, di satu lompatan pun gagal untuk bisa mengenai Ken. Dia juga malah dikasih untuk melakukan penyerangan ya. Jack yang seperti juga harus lebih mencoba untuk waspada, karena tentunya ada kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kini ada satu buff first bolt yang akan kembali dilakukan. Fajri Trizi berhasil membuka poin pertamanya di game yang kali ini, dengan sayang harus gagal juga melakukan satu buah skill escape untuk juga bisa selamat, karena Lujat pun berhasil membalas ya. Sebuah pengambilan yang tadi berhasil teman-teman dari tim Onyx lakukan di early game-nya. Tentunya dengan beberapa buff yang juga kini sedang dilakukan oleh seorang Super Fari. Mencoba untuk kini melakukan satu eksplorasi. Faninya mulai mencoba untuk bergerak. Satu buah Cutthroat berhasil tadi sempat mengenai ke arah serang Z. Ada kawan Lasit bisa dilakukan. Saat Ken mencoba untuk memotong jalur escape pasukan dari tim Onyx untuk gak bisa pulang dengan selamat ke area belakang. Tapi shieldnya perlahan mulai juga mencoba dihancurkan, dan Solin harus mencoba untuk melakukan sebuah kenekatan dengan Jack yang juga akhirnya berhasil memberikan kontribusi. Poin pertama berhasil untuk didapatkan dengan orange buff. Yang juga saat ini sedang mencoba diambil. Fajiti sedang menunggu. Almighty pun juga kini mencoba memberikan satu backup ke arah bottom lane. Sayang juga mengcover, dan Solin berhasil malah tertumbangkan, dan double kill pun tadi juga jadi milik untuk seorang pemain. Bisa pembalasan dari seorang pemain pun juga berhasil untuk serang Almighty lakukan. Kita lihat kini masih berfokus untuk mengcover posisi di bagian bawah. Tentunya nggak akan memudahin ya Alpha untuk bisa dengan tenang melakukan sebuah penyerangan dengan mudah. Namun taruh pertama kini jadi milik langsung untuk serang Super Fari di sana, yang kini juga seperti dalam ancaman, mencoba untuk tadi terhindar. Lompatan dari serang Solin masih begitu belum baik untuk bisa mengenai member dari teman-teman tim Hierarchy untuk game yang kali ini. Apalagi dengan satu sambaran Vida Strike yang berhasil membuat serang Solin pun terkena sebuah efek zoning. Gak bisa dibantu, bagi tambahan pun terjadi lagi. Solin ditumbangkan sebanyak 2 kali. Dengan Fajri Tizi juga berhasil membuka satu bola eliminasi. Ambilan di bagian atas pun berhasil dilakukan. Fajri Tizi ditumbangkan. Dengan Alpha yang juga kini masih berfokus untuk bisa menjalankan area di bagian bawah, dan Solin gak berhasil memberikan cover ke arah serang Z yang kini harus kembali sendirian. Ditumbangkan untuk kedua kalinya juga bersama dengan tadi seorang Solin di sana. Halo Alpha. Dengan kini serangan yang juga akan berhasil untuk dimanfaatkan untuk bisa dibobol turret yang ada di area bawah. Namun Kaira juga Sofia akan mencoba memberikan pembalasan di bagian atas sana, mencoba menangkan pertarungannya melawan seorang Fajri Tizi, meskipun gak akan dengan mudah, apalagi dengan Way of Dragon yang ternyata masih bisa terjadi. Pembalasan terjadi juga dengan adanya seorang Super Fari, dengan Jack yang mencoba membuka sebuah Hanekage-nya untuk bisa mendapatkan ke arah pemain, dengan Ken yang mencoba untuk kabur. Sebuah lompatan malah dilakukan serang Solin ke arah belakang. Satu buah corrosion jadi item tambahan untuk serang Jack yang harus kembali sepertinya pulang. Recall menjadi jalan terbaik untuk seorang Jack bisa selamat ke area belakang, dan Fajri Tizi ini semakin kuat ya harusnya kalau misalnya bertarung lagi dengan seorang Kaira ya, yang ternyata udah berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali di sana. Dan lihat di area bawah, Chi lagi dan lagi cukup tertekan, belum ada bantuan. Pick up pun kembali terjadi dengan kini mencoba untuk memberikan satu buah explore dengan cutting minion yang terjadi. Keren tapi pasti pasukan dari tim Hierarchy mulai menguasai. Bahkan Jack pun kini harus juga berhati-hati kehilangan sebuah Hanekage. Meskipun berhasil membuat ini pun melakukan sebuah pengambilan ke arah satu orang member dari pasukan tim Hierarchy, dan Vida Strike tadi gagal untuk bisa membuat Lujat pun memberikan tekanan tambahan, dan Almighty
masih juga kini akan kembali berjuang. Tentunya mencoba untuk mengambil kesempatan mungkin ke arah sebuah turtle yang ada di area top lane. Ada seorang Super Fari yang kini sedang mencoba mengambil turtle yang ada di area atas. Tapi kejutan dengan ada seorang Jack hampir saja berhasil untuk dimanfaatkan. Turtle yang berikutnya malah jadi milik untuk teman-teman dari tim RRQ dengan satu retribution dari seorang Fari ya. Dengan posisi dari seorang Lujat yang masih menjaga area. Dan kita lihat tim fight lain pun kini sepertinya akan terjadi. Sudah Jack berhasil diamankan dengan satu lagi point kill. Halo Igre, welcome bang. Apa kabar bang Igre? Wah, ada bang Igre guys. Dengan satu tarikan yang juga kini membuat Ken pun akankah dalam bahaya. Mencoba untuk memaksimalkan sepertinya dari segi durability. Meskipun Fajitizi kini mulai mencoba untuk juga memberikan satu aksi. Apakah berhasil melakukan penangkalan dengan satu Boy of Dragon yang mungkin bisa dilakukan untuk game yang kali ini? Yes, game penuh gak bang? Abis ini masih kosong bang Igri. Baru dua orang doang ya. Dan beberapa tembakan yang juga dilakukan oleh Serang Z, tapi gagal untuk bisa memberikan tim fight dengan cukup baik. Memang sulit, apalagi dengan teman-teman dari tim RRQ yang bermain dengan sebuah tim fight ya. Mereka sulit banget untuk bisa digagalkan atau dipatahkan dari segi tim fightnya. Sehingga harus nunggu dengan tim fight juga untuk melakukan serangan buat teman-teman dari tim Onyx. Meskipun mereka ini juga mulai akankah kehilangan ya momentum untuk bisa menjaga turret yang ada di tengah peran. Tapi pasti memang RRQ mencoba untuk membuat penghancuran ke arah turret mungkin bisa terjadi ya. Bisa satu basket pincar udah jadi item tambahan untuk seorang Fajitizi. Ini melakukan serangan malah ke arah samping. Mencoba untuk mengambil juga beberapa resource dengan harus melakukan pengambil karena beberapa ban dari pasukan teman-teman tim Onyx. Dan lihat hasilnya, Soling kembali tumbang untuk kelima kalinya dengan mencoba memakan serangan Fa. Gagal untuk bisa membuat Jack pun melakukan pengambilan darah yang cukup besar dan harus membuat dirinya pun juga jadi pemain yang kini terkena tumbangan. Ji harus sendirian, masih menunggu bantuan. Satu bar Rhapsody pun dilakukan, tapi apakah masih bisa membuat diri pun aman? Berhasil dikejar dengan adanya serangan Farm. Ciri-ciri pun kini malah berhasil dimanfaatkan oleh serang Fajitizi di sana. Dengan masih belum membuka satu Boy of Dragon, kira akan membuka serangannya langsung ke arah serang Ken yang ada di depan. Tapi turtle berikutnya kini malah jadi pengambilan yang berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ di game yang kali ini. Thank you ya bang. Wih gelo guys, di donat guys. Sama bang Igre ya, bang Igre 3 game. Thank you bang, 3 game ya. Kau mau bawa teman kah bang Igre kah? Atau sendiri aja? Double kill. Satu buat triple kill akan terjadi. Jack mungkin bisa jadi opsi. Namun sayangnya ada Onfa yang malah berhasil untuk membuka juga subliminasi dengan Papo yang juga kini sedang mencoba diambil oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan Fajitizi kini harus ditinggal sendirian. Harus bertahan sejenak tentunya di Land of Dawn di game yang sekarang. Menunggu teman-teman dari tim lainnya untuk bisa melakukan recovery tentunya. Dengan pasukan dari teman-teman tim RRQ yang harus ini ya, mulai mencoba untuk memanfaatkan juga beberapa sebuah keuntungan di sana. Ada turret-turret yang mungkin bisa mereka juga push untuk game yang sekarang ya. Satu game aja, satu game doang Bang Igre. Oke, berarti Bang Igre nanti kalau misalnya mau ikutan lagi masih bisa ya. Ada 2 game lagi nanti kalau misalnya pengen info-info ya. Fajitizi yang harus menunggu di atas. Coba untuk menunggu dengan teman-teman dari tim RRQ yang kini mulai mencoba untuk juga menghancurkan lagi satu Boy Nutsurit di bagian top lane. Dengan di area bawah malah mencoba berkumpul ya. Tapi nggak ada pergerakan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Meskipun kini ada Fari yang mulai bergerak. Coba untuk dibantu dengan ada serang Solid. Ciri-ciri pun berhasil terjadi. Serang Ken pun harus terkena damage dengan cukup dalam. Lakukan pengambilan. Fari pun mencoba untuk juga mengejar. Satu bakat turretnya pun kini akankah masih tersimpan. Bisa diri pun juga nggak berhasil pula karena harus berhasil ditumbangkan di tangan dari serang Fajitizi. Untuk yang ke-7 kali. Fajitizi menjadi pemain yang memang sepertinya bisa memberikan harapan lebih ya untuk pasukan dari tim Onyx. Meskipun kini fight pun terjadi lagi. Beda extract yang hampir saya membuat Almeti pun juga terkena sebuah geprekan. Dan Fa masih berjauh untuk langsung dapetin beberapa pick up di bagian depan sana. Dan gagal untuk bisa mengunci tambahan pick up karena harus berhasil digeprek langsung oleh Fajitizi.
yang berhasil menggagalkan sebuah inisiasi ya untuk melakukan mungkin sebuah save untuk sebuah gamenya di match kali ini ya teman-teman ya. Fajitizi yang udah punya damage yang bakal besar, jadi jadikan harapan untuk bisa ngasih damage dengan cukup dalam ya, karena member-member dari pasukan tim hierarki yang punya darah yang gak terlalu tebal ya. Cuman kini ada sebuah kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatin juga oleh teman-teman dari tim hierarki untuk bisa ngambil Caralord yang pertama. Dengan Kenny juga masih harus mencoba memberikan sebuah efek zoning. Reset Caralord pun malah harus terjadi. Dan kini malah mulai mencoba diinflasi. Dengan tarikan dari seorang Almighty, Ken pun kini akankah harus tertumbangkan terlebih dahulu. USPT malah dilakukan. Dengan Fahri mencoba mengejar juga. Beberapa kabel pun mencoba untuk ditingkatkan. Tapi di area samping seorang apapun kini malah berhasil datang dan berhasil membawa serang Z pun dalam sebuah ancaman. Bagian sambahan pun terjadi dan kini akankah berhasil melakukan sebuah double kill solid. Target berikutnya yang seperti akan mencoba untuk langsung ditumbangkan meskipun Ciro tadi sempat dilakukan. Gak cukup dalam dan berhasil mungkin untuk memberikan luka. Dan ini malah membuat pasukan dari tim Onyx pun semakin tertinggal dengan hanya kehilangan 3 orang pemain. Kita lihat mereka pun hanya tersisa 2 member aja dan Jake bahkan harus menggunakan sebuah RKG-nya tapi masih masuk radar untuk bisa tertumbangkan di depan sana. Ini bencana, 2 orang pemain tersisa. Belum lagi dengan adanya gold yang masih begitu banyak ya tersimpan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa ngebuat ya kemenangan bisa untuk mereka dapatkan. Tentunya Lord yang ada di bagian atas juga perlahan mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Dengan lob pertama yang mungkin bisa untuk mereka ambil. Ciro-ciro dari serang Solin pun masih terjadi. Dengan kini ada serang Fajitizi akan kami coba memilih untuk membantu langsung pergerakan dari teman-teman tim lain. Tapi Onfa malah dikasih free untuk melakukan sebuah double kill di depan sana. 2 pick up diciptakan. Dengan masih mencoba untuk membuka platingan. Tapi Fahri pun kini juga kembali melakukan pergerakan. Mencoba untuk melakukan serangan di arah depan. Tapi tertarik dengan adanya pergerakan dari seorang Almighty yang harus malah tumbang tergeprek langsung dengan tembakan Onfa lagi yang kini akankah juga berhasil mengunci turut di bagian tengah untuk bisa diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ. Lihat push benar-benar berhasil dimanfaatin dengan baik dengan 3 orang pemain tersisa dari pasukan tim Onyx. Ini ngebuat mereka juga harusnya ya mulai kehilangan fokus dan mungkin punya kesempatan ya untuk malah kehilangan Lord yang pertama yang sudah akan langsung dijadikan pilihan oleh teman-teman dari tim RRQ di sana. Tinggal pertama yang akan mencoba didapatkan. Tapi Fahri pun kini harus pulang. Reset harus terjadi. Gagal untuk bisa mendapatkan Lord. Dan lihat masih ada serangan yang juga kini di commit Onfa. Bahkan berhasil membuka satu lagi double kill. Lucky Potri Pege pun juga berhasil untuk didapatkan. Dan Maniak G harus dalam masalah. Dan juga serang Fajitizi kini harus mencoba untuk lebih menjaga dirinya. Vida Strike hampir saja dan G masih terkena sebuah radar. Sebuah range damage yang juga cukup jauh ternyata berhasil menyambar. Dan Fajitizi ini harus sendirian meskipun ternyata juga ada seorang Parsha yang harus tumbang ya karena damage dengan adanya sebuah turut ya yang harus malah membuat dirinya pun kini diamankan. Dan 2 turret yang juga kini harus berhasil dihancurkan ya oleh teman-teman dari tim RRQ. Ini bakal ngebuat super minion juga perlahan bakal berdatangan ya. Dan akan menjadi masalah yang akan menimbulkan sebuah ketakutan ya oleh teman-teman dari tim Onyx jika mereka nggak bisa ngejaga base-nya dengan lebih baik. Mulai dengan pergerakan dari seorang Badai yang juga berhasil membuat serang Solin pun terjebak. Dia berhasil kabur. RKG pun harus diikhlaskan serang Jake untuk gak bisa nyerang ke arah teman-teman dari tim RRQ yang masih begitu free. Belum ada pemain yang terkena eliminasi lagi. Dengan Fajitizi yang juga kini masih menunggu di bagian burst lagi. Mencoba untuk menyerangka dengan perlahan. Dengan kini menunggu di area burst. Fajitizi harus mencoba untuk mencari memang teman-teman yang bisa ya. Untuk sekali dia senggol langsung hilang guys. Cuma kayaknya agak sulit juga sih untuk ngilangin itu sih. Gue jungle boleh yang mau ikutan. Teman-teman yang abis ini masih mau ikutan masih bisa guys. Kita masih ada beberapa game lagi. Kemungkinan kalau misalnya rame VIP guys. Dan Kaira yang akan kami coba untuk membuka sebuah serangan di duluan. Tapi satu ball speed push jadi opsi yang menarik untuk serang Jake. Lagi juga harus malah membuat diri pun ketahuan. Fahri pada di sana. Persuasion dengan kemenangan dari seorang jungler untuk
RRQ kah? Yang mungkin bisa terjadi, tapi ternyata Kyra tinggal untuk melakukan sebuah penyerangannya di depan sana ya. Harus membuat seorang Jake masih berhasil pulang dengan selamat ke area belakang. Tapi kini juga harus dalam bahaya, karena tentunya teman-teman dari Meraki akan mencoba untuk langsung ngambil ke arah sebuah base-nya. Dengan Jack yang harus kembali pulang, Anekage-nya pun hilang. Ji pun kini juga dalam kesulitan karena memang gak memiliki darah yang cukup tebal dan harus masih berfokus untuk bisa memberikan beberapa tembakan lagi. Ada Super Minion pun mulai masuk dan Fajit TZ kini harus juga menangkal agar wave minionnya gak bisa dengan mudah memberikan sebuah aksi dan masih ada beberapa point kill yang juga kini terjadi. Perlahan teman-teman dari tim RRQ juga mencoba untuk mengambil keuntungan dengan beberapa turret yang mungkin bisa diambil ya. Apalagi dengan ini ngebuat mereka juga dalam fase yang cukup berbahaya ya. Jika terlalu berfokus buat bermain di bagian depan tanpa harus mikirin ya pengancaran Karabes mereka harus lakukan. Dengan mencoba untuk membuat pasukan dari tim Onyx pun perlahan juga kesulitan. Gak bisa ngecover begitu banyak dalam sebuah turret ya. Itu yang ngebuat mereka kini semakin juga harus ya kehilangan turret yang ada di area bawah. Dan kini harus membuat mereka pun cukup terbuka dari segi base yang ada tersisa ya. Wah, dari segi durability-nya base-nya sih nggak terlalu banyak. Dan ini yang ngebuat Super Minion juga bakal masuk dari 3 arah ya. Dan Lord-nya ini juga cukup free harusnya untuk bisa diambil. Apakah akan kami mencoba untuk dimanfaatin langsung oleh teman-teman dari tim RRQ? Tinggal Alpha yang kini masih menunggu dan Fajit TZ akan kami coba untuk membuka juga sebuah serangannya lagi. Sebuah Way of the Dragon yang sepertinya tentunya masih bisa jadi salah satu ya serangan yang cukup mematikan. Tapi ternyata Kyra mencoba mengintai dari samping dan berhasil memberikan kejutan Alpha dengan satu tembakan yang cukup mematikan. Fajit TZ nggak dikasih pulang. Dan garingnya seorang Fajit TZ ini ngebuat pasukan dari tim Onyx pun harus lebih berhati-hati karena mereka kekurangan pemain untuk melakukan defense-nya kembali. Belum lagi dengan teman-teman dari tim RRQ yang juga kini perlahan juga mulai mencoba untuk mendatangkan 3 wave untuk bisa masuk langsung ke bagian base yang ada di area tengah. Dengan Kenny juga masih mencoba untuk melakukan beberapa penyerangan tambahan dengan durability darahnya. Ini akankah berhasil membuat base-nya dikunci dan harus membuat RRQ mengambil ke arah kemenangannya di game yang kali ini. Dengan defense yang masih cukup terjadi, bahkan tembakan pun terus juga dilakukan oleh seorang Onfa, memberikan penipisan darah ke seorang Solin yang perlahan harus mencoba untuk area belakang. Dengan terus beberapa tembakan ini juga seorang Z lakukan, tapi Jack perlahan harus ada pemain yang terkorbankan. Dan ini ngebuat pasukan dari tim RRQ pun punya kesempatan untuk membuat tentunya base-nya bisa dihancurkan. Dengan Alpha yang juga malah berhasil melakukan sebuah double kill dan looking for triple kill pun kini akan terjadi di seorang Fajit TZ. Harus terkena triple kill namun base-nya berhasil dihancurkan langsung dan RRQ membawa kemenangan dan harus membuat Onyx pun dikalahkan di game yang kelima kali ini. Kita lihat RRQ berhasil ya untuk membawa kemenangan dengan adanya emas yang berhasil didapatkan oleh 3 orang member, tentunya dengan Onfa yang juga berhasil mendapatkan MVP dengan permainan dari segi kiminya ya. Udah 29 pick off didapetin tapi Sevek masih belum bisa didapatkan ya. Dengan 2 kali tumbang dan 5 kali assist, Lujet dan juga Kyra sama-sama bermain yang juga cukup baik, memberikan kontribusi besar dengan Ken dan juga Super Faring mencoba untuk melengkapi ya. Sementara 2 soka terjadi karena seorang Z Raja Gula dan juga seorang Solin. Dengan 2 silver lainnya ada Almighty dan juga seorang Jake. Dengan Fajit TZ yang selesai berhasil mendapatkan emas, dengan MVP yang juga berhasil didapatkan, dan perbedaan dari segi point kill cukup berasa jauh ya, dengan 42 berbanding dengan 20. Dengan durasi pertandingannya berhasil menyentuh ke arah 17 menit 57 detik. Dengan statistik yang juga kalian bisa lihat untuk game yang kali ini teman-teman ya.